Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di mana saja Anda berada. Dan yang menyaksikan siaran ini secara langsung ataupun nanti ketika Anda akan menyaksikannya. Dan khususnya jemaat Karawaci City Blessing Church, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan tentunya. Mari memuji Dia. Haleluya. Mari tinggikan Dia. Sebab Dia Yesus Tuhan yang layak. Dia yang memulihkan keadaan kita. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Haleluya. Jika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari bersukacita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari tinggikan Dia, Yesus Tuhan. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur, oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Bapak terima kasih buat janji-Mu yang ya dan amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Yang menang dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yes, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Katakan saya, ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, yes Lord, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, yeah, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Cari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari bersuka cita, katakan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat sukacita yang besar. Kami persembahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lord, I gave you my heart, I gave you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kami persembahkan pagi ini ibadah
yaitu persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Katakan sama-sama, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way, oh Lord. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, oh Lord, have your way in me, Lord, have your way in me. Whoa, have your way on us, Lord. Here we are. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Persembahkan roh jiwa tubuh kami hanya bagimu, Yesus Tuhan. Hanya bagimu, Bapa. Setiap nafas yang kau berikan dipersembahkan bagimu. Shalom, selamat pagi Jemaat Karawaci City Blessing yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu walaupun secara virtual. Saya percaya virtual, non-virtual, kuasa Tuhan tetap sama. Dan saya percaya kita ini masih diberi kesempatan, diberi anugerah untuk boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu,
tema yang saya berikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap hati di tengah krisis. Kita tahu, boleh dikatakan ya, kita sedang mengalami krisis, negara kita sedang mengalami krisis, dan mungkin juga bukan hanya Indonesia tetapi mendunia gitu ya krisisnya. Dan bagaimana sikap hati yang benar gitu ya untuk menghadapi krisis ini. Bapak Ibu, sebenarnya kalau ngomongin krisis itu gak cuma di zaman sekarang sih ya, di zaman dulu-dulu, apalagi di firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini itu juga sudah terjadi krisis gitu ya. Dan dari situlah ya kita belajar apa-apa gitu ya yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24 sampai dengan 33, dan kemudian pasal 7 ayat 1 sampai 20. Cuma saya akan highlight yang poin-poin penting saja ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33, saya akan bacakan ayat 24 dan 25-nya dulu. Sesudah itu, Behadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Jadi saudaraku, di saat itu ya, saat Raja Aram Behadad itu menghimpunkan tentaranya yang luar biasa banyak, yang seperti belalang boleh disebutkan ya, itu mereka mengepung Samaria, sehingga namanya dikepung gitu ya. Tentu saja orang yang di dalam Samarianya nggak bisa keluar gitu atau nggak bisa melakukan aktivitas yang gimana-gimana, mereka keluar dibantai ya oleh tentaranya. Sengaja tuh kayaknya dikepung gitu sehingga nggak bisa ada transaksi bisnis dan lain sebagainya, terkepung dengan hebatnya sehingga terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga kepala keledai gitu ya, kalau di sini dikatakan berharga 80 shikal perak itu, 1 shikal itu sekitar 11,4 gram, dan 80 shikal itu berarti kira-kira kepala keledai itu harganya 4,1 juta ya. Kemudian ada tulisan tahi merpati gitu ya, kayaknya hal yang remeh gitu ya, hal yang nggak mungkin sih kita hitung ada harganya gitu loh. Tapi ternyata sampai tahi merpati aja kalau dirupiahin tuh ya kira-kira jadi 257.000. Kan apa ya, yang dianggap nggak berharga gitu ya, yang dianggap apa sih gitu ya, ternyata jadi mahal luar biasa. Saya jadi ingat awal-awal Maret tahun lalu ya, April gitu ya, pada saat lagi pandemi COVID-19 ini lagi mulai merebak gitu ya, mulai mewabah. Itu harga masker saudaraku naiknya berkali-kali lipat. Dulu masker itu kan ya satu box 20.000, 25.000. Waktu itu sempet tuh ratusan ribu satu box ya. Sempet tuh ada juga yang jutaan gitu ya, tergantung jenisnya dan tipenya. Jadi ternyata krisisnya mirip-mirip gitu ya. Terjadi harga-harga yang meningkat luar biasa. Nah, kemudian di ayat 26-nya, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Jadi ada seorang perempuan ya, di tengah keputusasaannya, di tengah ketidakberdayaannya ya, dia datang kepada raja dan berkata, tolong Tuhan ya. Dan jawab raja ini adalah, ya elah Tuhan aja nggak nolong gitu ya, terus apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Jadi kayak ada kesinisan gitu ya di dalam jawaban raja ini gitu ya. Nah, sampai akhirnya perempuan ini bercerita di ayat 28 dan 29 dikatakan, karena raja ini bertanya, ya ada apa gitu, dan perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki. Jadi mereka dua perempuan ini gitu ya, ngobrolnya begini, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia.
Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudaraku bisa bayangkan betapa hebatnya kelaparan yang terjadi ya. Sampai ada orang tua tuh makan anaknya gitu loh. Ngomong masak anaknya gitu. Aduh, kayaknya mendengarnya tuh miris loh saudaraku. Ya, secara akal sehat logika ya seorang ibu kayaknya pasti nggak tegaan gitu ya. Saya aja ngeliat anak saya yang montok ya, yang bontot tuh. Aduh, kayak begini mau dimasak gitu misalnya ya. Sekelaparan-kelaparannya kayaknya kalau orang tua yang bener mah pasti lebih baik orang tuanya kelaparan, anaknya tuh kayak masih tetap hidup gitu loh. Tapi ini memang karena sudah kelaparan hebat, sudah ada dalam masa yang udah parah deh ya keadaannya, udah parah krisisnya gitu ya, sampai terjadi kanibalisme seperti ini. Dan apa sih reaksi sang raja gitu ya mendengar permohonan dari perempuan ini gitu ya. Di ayat 31, 32 dan 33 si raja ngomong begini, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudaraku, reaksi dari sang raja ya adalah yang pertama, dia sibuk nyalahin orang lain. Ya, mana si Elisa nih? Penyebabnya nih gara-gara nih, gitu ya. Nah, bahkan di ayat yang tadi kita baca di baris terakhir, malapetaka ini datang dari Tuhan katanya. Ya, mengapa aku berharap sama Tuhan lagi? Ngapain berharap sama Tuhan lagi? Kalau begitu, ini menunjukkan suatu keputusasaan yang luar biasa, menunjukkan ketidakpercayaan, menunjukkan pesimis ya, menunjukkan hilangnya harapan, menunjukkan hilangnya kepercayaan kepada Tuhan. Padahal saudara tahu ya, Yakobus 1 ayat 13 aja bilang bahwa jangan berkata pencobaan ini berasal dari Allah, karena Allah itu tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Ya, jadi kalau kita suka dengar maksudnya, iyalah nggak apa-apa pencobaan ini dari Tuhan gitu ya. Bukan saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai ya. Nah, kita balik lagi ke sang raja ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat realitanya, memang ada krisis, memang ada kanibalisme ya saat itu, ada kekacauan. Tapi kita lihat sikap hati yang ditunjukkan oleh raja tersebut adalah dia menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan ya. Bahkan dia hilang harapannya, hilang kepercayaannya, dan bersungut-sungut saudaraku. Mungkin kalau kita relevansikan dengan keadaan sekarang ya, bahwa fakta saat ini krisis ya, krisis kesehatan ya, banyak yang meninggal karena pandemi, banyak yang positif terkena COVID-19 gitu ya. Bahkan untuk orang-orang yang sekeliling saya gitu, yang saya kenal, mereka mengalami gitu loh. Bahkan ada rekan kerja saya juga beberapa mengalami ya, mereka positif COVID. Sehingga kalau dipikir-pikir, dulu itu pengepungannya oleh Raja Aram ya, oleh tentaranya yang banyak. Tapi kalau zaman sekarang tuh kita bukan dikepung lagi oleh tentara raja, tapi dikepung oleh virus yang membatasi ruang lingkup kita, yang membatasi gerak kita. Kayaknya kalau dulu bebas ya untuk jalan kemana-mana, nggak pakai masker, ketemuan, janjian, hangout, oke-oke aja. Tapi untuk sekarang ini, tunggu dulu gitu ya. Nggak bisa langsung janjian ketemu, harus pakai masker dulu lah, harus pokoknya ada PSBB dan lain sebagainya. Sehingga untuk pergi keluar kota, keluar negeri, keluar kemana-mana tuh ada pembatasan seperti begitu. Sehingga
memang kalau disebut krisis ya, selain krisis kesehatan juga ada krisis ekonomi. Saudaraku, wah jangan ditanya untuk ekonomi. Bahkan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani aja bilang, wah Indonesia ini ya sudah minus 5,6% untuk konsumsi rumah tangga. Bahkan untuk ekspor impor minusnya lebih banyak lagi gitu maksudnya ya, 11,7 sampai 17. Nah, ya bagaimana mau ekspor impor gitu ya, maksudnya negara-negara lain juga di lockdown. Bahkan perusahaan besar tuh banyak yang tutup, banyak PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Bahkan nggak usah lah pengangguran di mana-mana. Teman saya dulu kerja di travel. Nah, sejak penerbangan agak ya apalagi awal-awal COVID ya, penerbangan itu keluar kota, luar negeri banyak di lockdown, ya akhirnya dia dirumahkan gitu ya. Bahkan suami saya yang bukan kerja travel aja dirumahkan. Jadi semua terkena dampak gitu ya, di sektor ekonomi, sektor perdagangan, usaha, bisnis. Bahkan ada teman saya tuh dia saya ingat dah Desember 2019 dia baru buka kafe tuh deket-deket pasar lama. Terus kita semua kumpul-kumpul arisan gitu ya di situ. Baru tuh dia buka, waduh kita buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. Bulan Maret ya ada berita Corona April, ya berarti dalam 4 bulan doang ya dia harus tutup seperti begitu. Jadi udah franchise keluar uang ya, udah karyawan dan lain sebagainya, pokoknya udah keluar banyak gitu, cuman tahan 3 bulan lebih gitu loh. Itu yang saya kenal, yang saya tahu ya, belum perusahaan-perusahaan lain atau mungkin tempat bekerja bapak ibu dan lain sebagainya, banyak yang terkena dampak. Nah kemudian kalau ngomongin kanibalisme, mungkin ya kanibalisme ibu memakan anaknya enggak. Tapi saudara pernah dengar berita ibu membunuh anaknya ya? Karena apa? Karena pelajaran online ya, karena sekarang sektor pendidikan juga terpengaruh. Saya sebagai guru juga struggle ya, harus ngajar online, anak-anak juga berjuang untuk belajar online. Dan ada berita bahwa ada orang tua membunuh anaknya karena anaknya ini lemot gitu ya, atau misalnya dalam belajar online itu nggak bisa ngikutin, tugasnya udah keburu menumpuk. Ya mbok ya jangan dibunuh gitu loh ya, mbok ya dihubungin gurunya, kasih tahu kesulitannya gitu loh. Ini benar-benar terjadi saudaraku di masa pandemi ini. Hal-hal yang mungkin kayaknya nggak mungkin gitu ya, membunuh karena urusan sekolah, ini bisa jadi mungkin saudaraku. Belum lagi stres ya, depresi, apalagi sebutin ya, membuat emosi gitu ya. Sehingga kalau dibilang terjadi kekacauan ya, bukan hanya dalam negeri tapi juga urusan dalam rumah tangga. Di Semarang ya perceraian meningkat selama pandemi, belum kota-kota lain, itu aja yang diekspos gitu ya. Atau mungkin banyak keluarga nggak harmonis, semua karena faktor ekonomi. Jadi seperti efek domino gitu saudaraku ya, virus ini membuat dampak yang luar biasa gitu ya. Nah pertanyaannya sih, bagaimana sikap hati kita? Saya ingat waktu awal-awal saya dikasih tahu suami saya bahwa dirumahkan, saya sempat kaget ya, saya sempat waduh gitu ya, dirumahkan terus mau kerja apa gitu kan. Semua lagi sepi, semua lagi pada istilahnya membatasi karyawan, bukan membatasi lagi, bahkan mengurangi gitu ya. Tapi saudaraku, lewat ya firman Tuhan ini sebenarnya saya lagi berkaca, apakah saya seperti raja yang menyalahkan orang lain dan Tuhan? Apakah saya hilang harapan waktu itu? Apakah saya hilang kepercayaan saya, bersungut-sungut gitu? Itu saya banyak refleksi diri ya, karena memang itu kenyataan yang dihadapi. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ya slide berikutnya, ini pertanyaan juga sih ya buat saya dan kita semua. Jadi kalau lagi ada krisis atau masalah, saya harus bagaimana dong gitu ya, karena namanya orang hidup, mau ada pandemi nggak ada pandemi, masalah mah ada aja gitu ya. Ini aja masalahnya jadi lebih bertubi-tubi, mungkin lebih banyak ya karena efek dari pandemi juga gitu ya.
Saudaraku, kita pindah ke pasal 7 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 terlebih dahulu. So what we should do dong ya, untuk nextnya, atau untuk pada saat sekarang nih saya lagi menghadapi masalah. Saudaraku, di ayat 1 bilang begini, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Ya, sengaja saya bold saudaraku tulisannya, kenapa? Dengarlah firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, engkau yang sedang menghadapi masalah, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang tidak ada jalan keluar, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu. Dengarlah firman Tuhan pada saat engkau sakit ataupun sehat. Dengar firman Tuhan pada saat engkau lagi duka, lagi sukacita, lagi dalam keadaan apapun, masalah mungkin lagi bertumpuk, lagi bertubi-tubi, urusan rumah tangga, anak dan lain sebagainya. Ya, dengarlah firman Tuhan. Kenapa? Karena sekarang banyak orang tuh nggak mau dengar firman Tuhan. Ya, mereka maunya dengernya tuh yang hanya menyenangkan hati. Mereka nggak mau dengar firman Tuhan yang menguatkan. Mereka hanya maunya tahu berita-berita negatif atau omongan-omongan orang gitu ya, yang melemahkan, bukan menguatkan. Kenapa juga suruh dengar firman Tuhan? Ya boro-boro dengar firman Tuhan ya, untuk ibadah online aja mungkin banyak yang masih tidak melakukannya. Anak murid saya tuh tiap pagi kan devosi dia dengan saya sebagai wali kelas, dan beberapa anak memang mengakui mereka disuruh ibadah online oleh orang tuanya. Tapi tuh miss, ibadah online tuh nggak kayak ibadah sungguhan gitu ya, itu kayak cuma main-main aja gitu kan. Jadi lebih baik nonton TV atau main game saja gitu ya. Nah, bagaimana mereka mau dengar firman Tuhan kalau ibadah online aja mereka nggak mau ngikutin gitu ya. Padahal Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Pertemuan ibadah online kek, pertemuan ibadah tatap muka kek, harusnya kita tidak membiasakan diri untuk menjauh dari hal-hal yang bersifat rohani ya. Karena mari ya, firman Tuhan berkata di Ibrani 10 ayat 25, bahkan marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Jadi nggak malah udahlah online ini, udahlah nanti kapan-kapan bisa ditonton lah, atau kalau ingat nih udah minggu depannya saya tonton lah, misalnya kayak begitu ya. Jadi tidak menganggap remeh, tapi melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, dan dengan sukacita. Nah, kenapa? Karena realita kita krisis karena pandemi, banyak yang meninggal, banyak PHK, kekacauan terjadi gitu ya. Tapi saudaraku, begitu kita dengar firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada kepastian, ada harapan ya, menenangkan, walaupun kerap bertentangan dengan situasi atau fakta yang terlihat. Karena memang Tuhan itu mau kita melampaui situasi yang terlihat. Tuhan mau kita memandang seperti Tuhan memandang. Tuhan mau kita nggak hanya pemandangannya, visinya, view-nya hanya sebatas 4 tembok ini, kemudian ya udahlah ya pasrah gitu ya. No. Tuhan mau kita melihat melampaui situasi dan kondisi yang ada ya, karena ada firman Tuhan ya. Ya, kalau Tuhan yang sudah berjanji, dia akan menggenapi. Nah, di ayat 2 dikatakan perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ada realita ya, realitanya kekacauan, kelaparan hebat, dan ada firman Tuhan udah datang. Firman Tuhan bilang bahwa sesukat tepung terbaik itu harganya pokoknya jadi sikal, semua harga-harga jadi turun gitu ya. Harusnya mendengar itu ya puji Tuhan dong ya. Apalagi nabi Tuhan yang sudah menyampaikan. Tapi sayang sekali ya, respon ajudan raja ini malah apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan? Masa iya, kalau bahasa sekarang ya, masa iya hal itu mungkin terjadi gitu kan? Dia tidak percaya, dia pesimis, dia meragukan Tuhan. Sayang ya, udah denger firman tapi gak ada rasa percaya dalam hatinya. Dengar firman Tuhan tapi sikap hatinya meragukan kebenaran Tuhan, meragukan kekuasaan Tuhan, meragukan kekuatan Tuhan. Masa iya sih ya hal itu mungkin terjadi gitu ya. Jadi udah titik percayanya udah nol banget gitu ya. Nah saudaraku, kalau baca ayat-ayat selanjutnya ya, silakan baca sendiri di rumah. Kita lompat ke ayat 16
dan 17 itu ada penggenapannya, saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman, maka ia akan menggenapi apa yang ia janjikan. Ya, kalau manusia bisa berubah-berubah, janji A bisa jadi B, ya, pagi lain, sore lain, gitu kan, suka ada istilahnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan, sekali ia berjanji, maka ia akan menggenapi dengan tangannya. Saudaraku, di ayat 16 dikatakan, keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Yang artinya Tuhan punya 1000 cara untuk menolong. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya itu, waduh, dibikin suara heboh, suara ribut gitu ya, sehingga tentara Aram itu pergi dengan sendirinya gitu ya, meninggalkan barang-barangnya, boro-boro sempat bawa apa-apa, udah bawa diri aja gitu perginya. Ya kan, hal yang luar biasa ya. Intinya orang Israel itu nggak perlu yang harus bersusah payah mengangkat pedangnya, enggak, Tuhan yang berperang loh bagi mereka ya. Jadi pada saat dikatakan yaitu harga-harganya turun lagi, ya itu adalah sesuai dengan janjinya Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Nah, di ayat 17 dikatakan, raja menempatkan perwira menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Intinya sih bukan dia meninggalnya bagaimana gitu ya, tapi intinya adalah orang yang gak percaya ya gak bisa melihat mujizat Tuhan. Orang yang gak percaya ya gak dapat apa-apa gitu loh. Sayang sekali kan, sayang sekali ya. Ajudan raja ini udah dengar langsung ya firman Tuhan, sayang gak ada percaya, gak ada sikap hati percaya, sehingga ya udah dia gak dapat apa-apa. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini adalah realita ya, yang bisa kelihatan oleh mata, bahwa banyak yang sakit, banyak yang meninggal, banyak orang udah letih lesu, banyak yang depresi, stres karena keadaan saat ini. Ya, itu adalah kenyataan. Kemudian dari sisi ekonomi, dagang, bisnis mungkin lagi sepi, banyak perusahaan besar kecil tuh tutup gitu ya, banyak PHK, pengangguran meningkat. Yes, itu realita yang kita hadapi. Atau mungkin ada keluarga yang sedang mengalami banyak masalah, tidak harmonis karena masalah perekonomian, ya mungkin banyak perceraian dan lain sebagainya. Iya, itu adalah kenyataan yang memang kita lihat gitu ya. Tapi saudaraku, selain kenyataan itu, di balik kenyataan itu sebenarnya ada firman Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam firman-Nya. Saudaraku, kalau saya boleh begini ya, bahwa firman Tuhan itu tidak tergantikan. Saudara nonton TV sekarang bisa digantiin HP. Saudara baca buku bisa digantiin HP. Bahkan main games dulu saya ingat masih pakai Nintendo apa itu ya, sekarang udah dari HP juga udah bisa main lah gitu. Intinya sekarang seolah-olah semua hal-hal tuh bisa dilakukan lewat HP aja. Bahkan transaksi banking gitu ya, itu bisa. Perbankan yang dulu kayaknya harus datang, ini sekarang juga bisa kok, udah serba digital. Tapi ada satu hal saudaraku yang tidak bisa tergantikan, yaitu firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan yang saudara baca itu tuh akan menguatkan, menenangkan. Ini misalnya tadi kita lagi letih lesu ya, Tuhan ingetin Yesaya 40:31 bahwa ya, orang yang menanti-nantikan itu Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru ya. Mereka akan seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu janjinya Tuhan dan itu kita pegang gitu ya. Terus kemudian mungkin ada kita yang khawatir ya, seperti saya mungkin ya, waktu waduh suami saya dirumahkan, dengar beritanya kaget gitu ya, saya ada khawatir. Tuhan ingetin Matius 6 ayat 25-34 bahwa jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, minum dan pakai gitu ya. Bapa di surga tuh tahu itu semua. Oke, dan jangan khawatir akan hari esok. Hari esok tuh punya kesusahannya sendiri. Sehingga pada saat membaca firman Tuhan yang menguatkan dan menenangkan itu ya,
pada saat saya percaya, itu Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menolong, Tuhan bertindak, ada penggenapan gitu ya. Kayak di Filipi 4:19 bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ya itu Tuhan, kalau kita percaya ya, kalau kita percaya itu Tuhan pasti cukupi. Kalau kita percaya itu Tuhan pasti akan laksanakan janjinya gitu loh. Ya. Karena sayang sekali seperti saya bilang, yang ajudan raja itu udah dengar firman tapi nggak percaya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Harusnya kalau begitu dia percaya, saya percaya dia akan mengalami mujizat itu. Jadi saudaraku, jangan sampai kita udah dengar firman Tuhan banyak, udah baca firman Tuhan banyak, tapi karena nggak percaya, kita nggak dapet penggenapan dari janji firman Tuhan itu. Kan sayang. Jadi makanya diperlukan suatu sikap hati atau respon terhadap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Ya, maukah, ya ini pertanyaan sih bagi saya dan saudara, maukah setelah kita dengar firman kita percaya? Maukah kita yakin? Atau kita masih ragu-ragu? Atau lihat bukti dulu? Ya, atau pesimis seperti ajudan raja tadi? Kan sayang, sehingga akhirnya dia tidak menerima apa-apa. Ya, padahal dia dengar firman Tuhan itu secara langsung. Nah, sebab saya percaya kalau Tuhan berjanji, dia akan menggenapi. Buktinya sampai hari ini saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, ya masih dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya itu semua karena tangan Tuhan yang begitu baik, tangan Tuhan yang selalu menopang dalam hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya ya untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah realita yang kita hadapi seringkali tidak sesuai harapan. Ya, kita banyak menghadapi masalah, banyak selama hidup ya, pasti ada masalah, pasti ada persoalan ya, bahkan di tengah krisis pandemi ini mungkin bertambah-tambah gitu ya. Dan sikap hati kebanyakan orang ya, kebanyakan orang loh ya, itu bersungut-sungut biasanya, dan mereka hilang harapan, hilang kepercayaan, dan bahkan kebanyakan nyalahin orang lain ya, nyalahkan orang terdekat, nyalahin suami lah, nyalahin istri, nyalahin anak-anak, nyalahin teman kerja, nyalahin bos, menyalahkan siapa lagi dah aku sebut ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kadang-kadang juga menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang merasa, sudah pelayanan, sudah melakukan ini itu bagi Tuhan, tapi kok saya dirumahkan, tapi kok saya mengalami hal ini gitu loh ya. Jadi bukan sikap hati yang percaya bahwa God always do the best gitu ya, tapi menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan ya, sikap hati kita adalah pada saat menghadapi masalah itu, atau apa yang harus kita lakukan adalah dengar firman Tuhan dan percaya. Itu aja kuncinya, dengar firman kemudian percaya ya. Jadi persoalan apapun yang kita hadapi, saudara tuh mendapat kekuatan baru lewat firman yang didengar ya. Letakkan harapanmu dalam Tuhan, maka akan ada penggenapan dari janji-janjinya. Kita nggak pernah berjalan seorang diri kok, Tuhan tuh selalu menyertai. Ada satu lagu saudaraku yang saya ingat ya, bahwa saat kita tidak melihat jalan Tuhan, saat kita nggak ngerti rencana Tuhan atau mengapa hal ini terjadi ya, satu hal, kita tetap memegang janjinya Tuhan, dan bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan Revia berkata bahwa hatiku percaya ya, kita menaruh kepercayaan hanya di dalam tangan Tuhan. Mari pada saat ini kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, bahwa saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu membawa seluruh jemaat Karawaci City Blessing ke dalam tangan kuasa-Mu, memberkati keluarga-keluarga mereka, bahkan memberkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah itu boleh beruntung dan berhasil di dalam Engkau. Mereka yang sekolah, kuliah, mari Tuhan sertai. Biarlah Tuhan Karawaci City Blessing boleh memuliakan nama-Mu. Jemaatnya boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari, semakin Kau pertambahkan iman, percaya mereka, kedewasaan mereka di dalam Engkau. Dan biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.